Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evelyn P. Simanjuntak dari kelas Pendidikan Fisika C 2018. Mata kuliah pendahuluan Fisika NT. Baiklah, dalam video yang saya tampilkan ini, saya akan membahas critical journal review saya yang berjudul tentang pengembangan modul pembelajaran mata kuliah fisika atom dan inti pada pokok pembahasan reaksi inti untuk mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. Saya akan membacakan identitas jurnal. Yang pertama, nama jurnalnya Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika. Nomor EISSN yaitu 20896158. Link yang saya gunakan dalam mendownload jurnal dari Google Scholar. Volume, nomor, tahun, dan halaman jurnal. Volume 2, nomor 2, halaman 58 sampai halaman 64. Pengindeks jurnal ada 3, yaitu Raden Oktava, Siti Hijia, dan Syarif Hidayatullah. Komponen yang saya review dalam jurnal ini yaitu yang pertama, abstrak. Dari segi penulisan abstrak dalam jurnal ini telah ditetapkan dengan jelas dalam pembahasan maupun pada penelitian jurnal ini sesuai dengan abstrak. Abstrak jurnal dijelaskan sesuai dengan yang akan dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan. Dalam jurnal ini, diamati bahwa mahasiswa kurang berminat dalam belajar secara mandiri, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan model pengembangan Eddy. Yang kedua, pendahuluan. Fisika atom dan inti merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan fisika di Universitas Ahmad Dahlan. Mata kuliah fisika atom dan inti ditempuh oleh mahasiswa pendidikan fisika pada semester 7 dengan syarat bahwa mahasiswa sudah lulus pada mata kuliah fisika modern dan mekanika kuantum. Pada mata kuliah ini terdapat pokok bahasan reaksi inti. Pokok bahasan reaksi inti dikaji dalam penelitian karena merupakan pokok bahasan yang menarik dan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting untuk dipelajari. Fisika atom dan inti menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah dan demonstrasi dengan papan tulis, presentasi dengan menggunakan PowerPoint, dan juga menggunakan kuis. Sementara itu, kurangnya pengetahuan serta pemahaman awal mahasiswa tentang reaksi inti merupakan permasalahan yang dapat diamati setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah fisika atom dan inti. Di dalam pendahuluan jurnal, dijelaskan materi dari fisika inti dan juga inti atom. Maka dari pendahuluan jurnal ini, mampu memberikan solusi untuk mengetahui tujuan yang dicantumkan dalam penelitian. Setelah melihat isi pendahuluan jurnal, maka saya tidak menemukan kekurangan dari materi yang telah dijelaskan. Bagian yang berikutnya yaitu dari segi metode. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Eddy dengan tahap-tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Pada tahap pengembangan diperhatikan bagian-bagian kesesuaian antar materi yang ditampilkan untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami materi. Dalam metode penelitian telah dijelaskan secara lengkap bagaimana peneliti mengambil sampel, dijelaskan juga populasi yang digunakan saat melakukan penelitian. Maka berdasarkan metode yang telah dicantumkan dalam jurnal ini, peneliti lebih mudah mendapatkan hasil yang tepat pada penelitian. Penulisan metode penelitian jurnal mampu menjabarkan istilah dari keseluruhan pencapaian hasil. Komponen yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan jurnal. Dalam modul pembelajaran terdapat beberapa tampilan, yaitu halaman sampul, daftar isi, spesifikasi modul pembelajaran, materi singkat, soal dan pembahasan, soal latihan yang diberi kunci, dan daftar pustaka. Hasil penilaian uji kelayakan penggunaan oleh pengguna disajikan yang merupakan rata-rata dan deviasi standar per aspek dari 10 mahasiswa penilai. Di sini digunakan ukuran sebaran berupa deviasi standar atau bukan deviasi rata-rata karena caca mahasiswa sudah cukup yaitu 10 orang. Sebagaimana terlihat, pada penilaian per aspek tidak terdapat nilai yang sama. Dengan kata lain, tidak ada deviasi standar sama dengan 0. Hal ini merupakan indikasi bahwa para mahasiswa mempunyai penilaian yang cukup bervariasi dan juga bebas satu sama lain. Dalam penampilan hasil dan juga pembahasan penelitian ini telah dijelaskan secara tepat dan akurat. Jurnal memberikan pembahasan yang mudah dipahami oleh para pembaca. Setelah melakukan penelitian ini, dapat ditemukan hasil
bahwa belajar mandiri mahasiswa sangat layak untuk diterapkan. Dengan demikian, berdasarkan semua rekapitulasi nilai dari dosen ahli dan pengguna atau mahasiswa, menunjukkan bahwa sudah sangat layak untuk diterapkan dan digunakan sebagai sumber belajar mandiri. Pemaparan hasil dan pembahasan jurnal ini mampu memaparkan kejelasan dari metode yang ditetapkan dahulu. Peneliti telah memaparkan hasil yang lengkap, jelas, dan juga dengan pembuktian yang tepat. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan validasi yang dilakukan oleh 2 orang dosen, modul pembelajaran ini dinyatakan sangat layak dengan tingkat kelayakan rata-rata sebesar 85,42%. Berdasarkan hasil uji coba dengan pengguna mahasiswa, diperoleh tingkat kelayakan sebesar 88,33% dan termasuk dalam kategori sangat layak. Kesimpulan dari jurnal telah merangkum tujuan dari penelitian, karena telah dijelaskan dengan rinci bahwa belajar mandiri dari mahasiswa sangat layak diterapkan pada kesimpulan. Bagian yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka dari materi yang diambil untuk melakukan penelitian ini telah dijelaskan dengan benar. Penulisan catatan kaki dengan daftar pustaka sesuai, bisa dikatakan bahwa tinjauan teori yang dicantumkan tidak ada yang plagiat. Pembaruan sumber menggunakan sumber yang baru, meskipun masih ada salah satu menggunakan sumber yang lama, tetapi lebih banyak menggunakan sumber yang baru. Sekian hasil dari kritikal jurnal saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.